Baiklah, karena tadi dikatakan bahwa bonsai itu adalah sentuhan kreativitas dari suatu pohon yang berada di alam. Dan dengan demikian kreativitas ini benturannya nanti pada pohon-pohon yang bagaimana yang semestinya harus cocok dipakai untuk bonsai. Karena di dunia ini banyak sekali pohon. Jadi kira-kira pohon-pohon yang bagaimana di dalam menata atau membuat bonsai. Tentang kreativitas seni bonsai di miniatur pohon di alam. Apa pohon yang bisa dipakai? Semuanya bisa dipakai. Tapi untuk bagusnya atau spesifikasi yang lebih mendetail untuk bonsai yang berkriteria yang bagus, itu yang pertama harus dengan karakter yang tua. Itu yang pertama. Jadi kita bikin bonsai itu kriterianya satu, harus pohon yang berkarakter tua. Terus yang kedua yaitu daun yang bisa mengecil atau perantingan yang bisa matang atau perantingan yang bisa rapat ketika dia semakin matang. Jadi perantingannya terlihat anatomi pohon di alam. Terus tentunya kalau kita berbicara tentang seni, tentu tak luput dengan sentuhan kreativitas senimannya. Jadi bonsai juga semacam karya lukis yang bisa menyampaikan pesan dan kesan. Karena setiap karya seni itu lahir dari sensibilitas tiap senimannya. Seperti itu. Mas Sujud, sebagai seniman bonsai dan juga Anda merangkap sebagai seniman lukis, ya, itu di dalam hal kreativitas itu sama enggak ya antara bonsai dalam satu sisi dan lukisan dalam satu sisi? Beda. Jadi bedanya kalau di dalam seni rupa itu kita melukis rasanya sama, kita mengeluarkan rasa, menuangkan ke dalam kanvas. Setelah itu kita berekspresi di kanvas dengan rasa kita. Kalau di kanvas sudah jadi, selesai, sudah tanda tangan, selesai. Kalau di bonsai kita menuangkan ekspresi dan rasa, itu kita harus punya, kalau kita harus punya ikatan batin dari ikatan batin ke pohon tersebut. Karena pohon itu kan hidup. Jadi, dan itu berjalan terus. Betul. Karena bentuknya nanti akan berubah ketika lamanya waktu. Maka dari itu ada orang yang grandmaster mengatakan bahwasanya bonsai itu seni yang tidak pernah selesai. Betul, saya setuju. Kenapa tidak selesai? Karena objeknya ini bergerak terus, hidup terus. Ya, nah itu kalau kita mampu mengolah kreativitas itu, bentuk itu akan terus berubah. Kalau saya pribadi, kalau saya bosen, saya akan ubah sedikit. Nanti bosen lagi, nanti kita ubah sedikit, reposisi sedikit. Apakah pohon-pohon semacam itu hampir semua pohon bisa dibuat demikian? Bisa. Oh ya? Bisa. Dengan kriteria yang saya tadi sebutkan, bahwasanya lebih bagus memilih pohon yang berkarakter tua dan memiliki kriteria perantingan yang bisa rapat. Ya, tahu. Selanjutnya ingin saya tanyakan,
ini sebelah Anda ini ada satu bonsai yang saya tidak tahu judulnya apa, pohonnya apa dan sebagainya. Mungkin bisa Anda ceritakan. Jadi bonsai ini jenis juniper atau Juniper itu apa? juniper itu jenis keluarga cemara. Oh, cemara. Ya, ini jenis cemara, Juniper sinensis, pohon asal dari Cina. Dia sudah banyak dibudidaya di Indonesia. Nah, kita buat dengan konsep drama alam yang sangat apa? Ini kita buat keringan. Ini saya beri nama The Falcon. Maksudnya? Burung. Oh iya. Burung falcon. Itu kan ada dua Dua ininya ya apa? Jambul. Nah, The Falcon. Falcon itu burung apa? Burung mana? Burung di gunung. Oh, burung di gunung. Burung gunung, burung yang ini cukup proses besar. pembuatannya berapa? Kalau sudah jadi begini berapa? Saya tidak tahu bulan atau. Ini proses pembentukannya sampai sekarang kurang lebih 5 tahun. Oh, sampai sekarang ini? Sampai sekarang 5 tahun. Oh. Anda berkoleksi bonsai itu kira-kira apa saja? Pohon apa saja yang Anda koleksi? Banyak, Bro. Ada yang, tapi saya cenderung lebih ke pohon lokal sih, endemik Indonesia sih. Ya. Karena yang kita tahu di Nusantara ini kan flora dan faunanya kaya. Jadi kita sebagai para pebonsai atau seniman bonsai di Indonesia itu sangat-sangat bersyukur hidup dan tinggal di Indonesia, karena di Indonesia memiliki iklim yang tropis. Begitu ya. Jadi dari iklim yang tropis itu banyak flora, jenis-jenis tanaman yang sangat bagus untuk dibonsai, yang tidak dapat ditemukan di negara-negara lain. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa setiap tanaman yang hidup itu bisa dibonsai. Betul. Saya kok agak bingung ini. Jadi kira-kira saya nyebut tanaman ini ya. Guyonan ini. Iya. Tebu nggak bisa. Jadi yang tadi saya sebutkan itu semua yang bisa dibonsai itu jenis pohon yang keras, berkayu tentunya, terus memiliki karakter yang tua, yaitu yang bisa bertahan umur yang panjang. Contoh misalnya mangga bisa nggak? Bisa saja, tapi kurang bagus karena di daunnya itu besar. Oh. Jadi daun itu tidak bisa mengecil. Jambu bisa nggak? Bisa. Tapi perantingan antara ruas mata tunas ranting ke ranting itu tidak serapat. Iya, ngerti saya. Nah, seperti itu jadinya. Oke, baiklah. Mas Sujud, dalam hal apa itu? Membentuk, merangkai katakanlah menjadi sebuah seni yang indah itu berarti ada beberapa proses yang harus dijalani ya. Betul. Dan itu mungkin sangat berat banget karena dari contoh yang pohon besar menjadi satu miniatur yang kecil itu kan tidak mudah. Betul. Itu bagaimana proses yang harus dilalui? Jadi bonsai ini proses pembuatannya itu yang pertama bisa dilakukan dengan dongkel yang pertama. Jadi dongkel dari alam, Bro. Jadi alam itu didongkel? Iya, jadi alam itu pohon yang di alam didongkel, terus dihidupkan, lalu diproses kembali. Tapi lama ya? Lama. Tapi kalau dongkel lebih cepat karena kita melihat misalnya nih, kita jalan di hutan, kita nemukan pohon yang unik. Nah, itu pohon yang unik dengan karakter yang tua. Kita ambil, kita dongkel dari tanah, kita potong, ya kan? Misalnya dia pohon besar,
1 meter. Oh, 1 meter. Nah, kalau diambil tunggulnya aja, Apanya? tunggul Ke bawahnya. bawahnya aja diangkut. Nah, tapi Berarti sama dengan tanahnya. iya, sama dengan tanahnya dikit bisa, atau tanpa tanah bisa. Yang penting Baru itu dihidupkan dihidupkan dulu sebelum diproses. Itu proses penghidupan dari dongkelan itu ya cukup lama, bisa sampai setahun. Oh ya? Baru kita proses, kawan. Tuh, tapi saya pribadi sangat miris sebenarnya. Bagaimana? Di zaman sekarang itu para pendongkel itu asal aja dongkel. Kan akhirnya merusak alam. Alam. Betul. Nah, itu saya kurang apa ya? Sebentar, Anda mendongkel ini di daerah mana kalau di Surabaya? Di Surabaya, di alam-alam di pinggir-pinggir masih banyak sih teman-teman. Tapi saya lebih tidak ke dongkelan sih. Tuh, tapi ada beberapa teman yang dongkel, cuma saya selalu sharing. Cobalah, ayo cari dongkelan, nggak apa-apa. Dongkelan silakan ambil dari alam, tapi jangan lupa kita tanam kembali untuk masa yang akan datang, untuk penerus generasi kita nanti pebonsai yang di masa mendatang. Jadi seperti itu. Tidak asal harus ada ini bahan dongkel, ada bahan dongkel, ada bahan dongkel. Urusan hidup atau mati ya pokoknya dongkel gitu. Oke. Ya. Apalagi bonsai menjadi sebuah komoditi sudah. Jadi perjualbelian itu sangat bebas di pasar. Ya. Sehingga orang-orang yang tujuannya memang ke sana itu ya semakin ngawur. Jadi apapun, kelihatan bahan apapun yang tidak ada bentuknya sama sekali itu tetap didongkel. Urusan hidup, nanti hidup itu belakangan, yang penting jual dulu, laku. Nah, jadi kalau tidak diberikan kesadaran dari teman-teman itu, ya alam akhirnya rusak. Ya bolehlah, silakan dongkel, tapi ayolah kita mulai belajar dongkel dan tanam. Oke. Kalau bonsai itu sudah mewabah ya, kira-kira orang awam bisa menikmati atau bukan menikmati dalam arti bisa memelihara enggak orang awam? Orang awam untuk yang menghidupkan dongkelan itu memang mungkin orang awam belum bisa untuk menghidupkan. Orang awam itu cenderung menikmati. Oke. Itu masalah dongkelan. Ini barang jadi. Ya. Barang sudah jadi. Ya. Nah, seperti itu. Orang awam mau menikmati dengan cara membeli. Ya sudah, saya beli, saya kepingin anak saya taruh di rumah. Rawat. Bisa enggak ini? Mampu enggak? Orang awam. Orang awam biasanya tinggal siram, ya kan? Ya, tapi kan dia tumbuh. Nah, itu ada istilah trainer. Trainer itu memanggil seniman bonsai untuk menggarap si pohon tersebut agar tetap indah. Itu. Tapi keindahan itu tidak selalu statik ya. Misalnya kemarin melengkung, karena tumbuh dia akan menjadi melengkung. Ya, tergantung tergantung konsep senimannya. Ya. Tergantung. Jadi ada apa istilahnya, seniman bonsai yang mendatangi karya-karyanya untuk di-upgrade kembali. Benar. Seperti itu. Saya sendiri pun seperti itu. Jadi saya beberapa pohon yang memang sudah terjual, tapi saya menjualnya itu misalnya saya sangat suka pohon ini. Tapi saya tidak ini prinsip saya. Jadi saya suka pohon ini, saya pengen jual di orang yang tetap masih saya pegang pohon ini. Jadi nggak lari kemana. Nggak lari kemana-mana. Iya, itu. Okay. Jadi kita bisa terus pantau pohon tersebut. Baik. Kayak gitu. Oke, Mas Sujud. Saya tadi berbicara tentang dongkelan. Tapi saya juga mendengar bahwa ada dari biji-bijian
yang ditumbuhkan kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi satu bonsai. Benar, ada ya? Betul. Jadi proses dari biji itu dinamakan budidaya, Prof. Jadi ada banyak pembudidaya di Indonesia ini yang membudidaya bonsai dari biji. Tentu prosesnya akan lebih lama daripada yang proses dari dongkel. Karena yang dari dongkel sudah tua di alam, kalau dari biji ya kita mulai dari nol. Iya. Bisa puluhan tahun. Bahkan di Indonesia ya ada yang sampai turun-temurun ke generasi selanjutnya juga ada. Oh iya. Tentunya secara apa ya? Secara kualitas ya mungkin menurut saya lebih berkualitas dari biji. Contohnya misalnya lebih berkualitas dari biji, lebih dari dongkelan ya. Jadi kayak kita mau membentuk gerak dasar mulai dari awal itu dari biji itu cenderung lebih lentur karakter batangnya itu ketimbang yang dari alam. Kalau dari alam kita harus apa ya? Harus mengimajinasikan mengikuti pohon yang dari alam. Misalnya ada kita ambil dari dongkelan itu bentuknya miring, ya kita harus teruskan itu. Kalau dari biji kita bisa belok sana belok kemari. Bener. Kelebihannya di situ. Cuma prosesnya lama, bener, puluhan tahun. Dan itu banyak yang dikerjakan di teman-teman. Banyak dari pembudidaya banyak. Saya sendiri juga membudidayakan bonsai yang kecil-kecil juga, kayak gitu. Ya. Oke. Baik, Mas. Dalam hal kontes bonsai, ini di Surabaya sering nggak? Di Surabaya itu terakhir tahun kapan ya? 3 tahun yang lalu mungkin. 3 tahun yang lalu. Di dalam kontes itu ada kriteria tentang perbonsaian nggak? Misalnya harus begini, harus dari ini. Ada tidak? Ada. Jadi di kontes bonsai itu ada sebuah pakem yang harus diikuti para peserta. Jadi pakem itu ada dari mulai klasifikasi yang terendah sampai yang paling utama bahkan bintang. Itu ada pakem-pakem yang harus diikuti seperti itu. Pakem-pakem itu sebagai contoh apa? Untuk penjurian saya kurang tahu karena saya tidak masuk. Yang dimaksud pakem tadi ini misalnya pohon asam semua. Jadi pakem itu pakem untuk penilaian juri. Pakem. Jadi pakem itu yang saya tahu itu biasanya kalau kelas terendah itu dilihat dari akar dan gerak dasar. Akar dan gerak dasar. Terus kedua nanti ada keselarasan, keseimbangan, semacam itu sih pakemnya itu. Dalam hal ini tidak tergantung dari satu macam pohon. Betul. Semua silakan. Asal pakem tadi pakemnya ada. Itu diikuti kalau ingin ikut kontes. Tapi kalau kita tidak ingin ikut kontes ya bebas. Seni itu kan bebas. Tapi kalau kita masuk ke dalam kontes ya mau nggak mau kita harus ikut pakem tadi. Tuh, benar. Agar sesuai dengan kriteria dewan juri. Saya ingin bertanya pada Anda secara pribadi, kira-kira kapan lagi Anda mau pameran bonsai? Untuk pameran itu setelah Gelundung Semprong itu dampaknya itu bagus. Jadi impact-nya itu bagus di kalangan masyarakat. Apresiasinya juga bagus di kalangan masyarakat sehingga masyarakat itu banyak yang memberi harapan bahwasanya kapan dilakukan pameran semacam ini lagi kan gitu. Nah, insya Allah kalau tidak ada halangan akan kita selenggarakan setiap 1 tahun sekali. Mungkin paling lambat kita bikin 2 tahunan sekali. Jadi ada jeda tentang waktu. Benar. Cuma konsep yang akan datang
sudah saya gambarkan jauh-jauh hari, sudah saya matangkan. Dan kebetulan saya juga baru saja mendirikan sebuah komunitas bonsai di Surabaya. Saya beri nama Bonsai Seni Nuswantara. Bonsai Seni Nuswantara. Nah, itu nanti yang melanjutkan estafet untuk melakukan kedepannya itu semacam itu, Prof. Baiklah, saudara-saudara sekalian, demikianlah kita bincang-bincang dengan Mas Sujud, baik sebagai seorang artis bonsai atau seniman bonsai dengan seniman lukis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.